Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah para jamaah sekalian yang sedang menyaksikan di Zoom, di YouTube maupun di Facebook, selamat malam semuanya. Alhamdulillah kita masih berkesempatan untuk mengaji bersama lagi di kajian Sekolah Fikih Live. Dan tentunya pada malam hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah ilmu akidah dan pembahasan kita insya Allah mengenai hubungan antara al-asma al-husna dan sifat 20 dan sifat jaiz. Insya Allah kita akan bahas bersama guru kita Ustadz Muhammad Ajib LCMA. Kita sapa dulu sebelum kita mulai ke materinya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz sehat? Kabar baik dan sehat Ustadz malam ini. Alhamdulillah baik, sehat. Ini di Jepara atau di Palembang atau di Tambun Ustadz? Alhamdulillah saya sudah kembali lagi ke Tambun, Bekasi. Alhamdulillah. Kemarin Jumat pulang dari Jepara itu. Oh, Masya Allah. Ya, minggu kemarin kita sempat libur ini karena betul. Iya, Lebaran dulu ya, Lebaran ya. Lebaran. Baik. Ustadz, kita langsung saja masuk ke materinya. Kami persilakan mungkin ada mukadimahnya sebelum nanti kita bacakan materi yang sudah antum tulis. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Syihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awal bila bidayah, al-akhiril baqi bila nihayah, al-munazzahi anil jihati waz zamani wal makani wal jismiyah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة أما بعد Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik Ustadz Syihab dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita seputar pembahasan Al-Asma Al-Husna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua dan juga yang paling utama semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menambahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik Ustadz Syihab dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana semuanya kabarnya? Sehat ya? Tadi sepertinya ada komplain suaranya nggak terdengar, gimana operator barangkali? Kalau kita terdengar ya Ustadz Syihab ya? Kalau saya di studio terdengar jelas. Sudah itu, sudah ada yang komen, sudah, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Seperti biasa jamaah, kita setiap Selasa malam Rabu ya, membahas seputar tema akidah. Dan kalau tidak salah Ustadz Syihab, malam hari ini itu pertemuan terakhir untuk level 3. Betul ya? Betul sekali. Ya kan? Iya. Jadi 16. level pertama 16 kali pertemuan selesai, level kedua 16 kali pertemuan selesai juga. Dan ini kita itu level ketiga untuk ilmu akidah atau ilmu tauhid ya. Level ketiga dan juga ini sudah episode yang ke-16 ya. Ya, pertemuan terakhir level 3. Nanti masuk ke level 4 ya, insya Allah. Oke. Minggu depan insya Allah. Insya Allah. Baik, Ustadz Syihab dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini tema kita adalah seputar
hubungan antara al-asma al-husna dengan 20 sifat wajib dan juga sifat jaiz. Ini ada nggak hubungannya atau kaitannya antara satu dengan yang lain? Maka kita coba untuk bahas bersama-sama ya, insya Allah. Ustaz Syihab bisa dibantu untuk menampilkan materinya. Silahkan dibaca satu paragraf dulu ya. Satu paragraf dulu. Baik, Ustaz. Silahkan. Bagian A ya. A. Hubungan antara al-asma al-husna dengan 20 sifat wajib dan sifat jaiz. Ada sebagian orang bertanya-tanya, mengapa sifat wajib itu berjumlah 20? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang tidak terbatas jumlahnya? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang maha sempurna dengan segala sifat-sifatnya. Ya, untuk menjawab jamaah yang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang banyak pertanyaan ya dari beberapa orang. Bahkan yang bertanya ini tidak hanya dari kelompok Salafi Wahabi, Ustaz Syihab. Pertanyaan semacam ini muncul juga dari kalangan Asy'ari ya, pembelajar mazhab Asy'ari dalam ilmu akidah. Banyak santri atau siapalah ya, mereka bertanya-tanya, kenapa ya kok sifat wajib itu jumlahnya hanya 20 begitu. Bukankah sifat Allah itu kan banyak, tidak terbatas ya. Asmaul Husna saja kan 99 ya. Belum lagi nanti nama-nama Allah yang tidak kita ketahui ya. Banyak sekali, hanya Allah yang tahu. Artinya jumlah sifat itu juga tidak terbatas jumlahnya. Nah ini kenapa sifat wajib itu hanya 20 ya. Jadi yang bertanya ini nggak hanya dari Salafi Wahabi saja. Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas ini maka perlu kita perhatikan secara seksama beberapa poin penting di bawah ini ya. Ustaz Syihab bisa bantu bacakan 1 sampai 5 itu ya. Ada 5 poin. Silakan. Yang pertama, sifat wajib maksudnya adalah sifat yang pasti ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan sifat kebalikannya. Ya. Yang kedua, angka 20 ini sudah mencakup beberapa sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya dari segi maknanya. Ya. Lalu yang ketiga, 20 sifat wajib tersebut adalah angka minimal yang dapat mengantarkan seseorang untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, 20 sifat wajib tersebut dapat merespon penyimpangan-penyimpangan aliran sesat yang berkaitan dengan konsep ilahiyat atau ketuhanan. Yang kelima, 20 sifat wajib tersebut dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar seputar persoalan ketuhanan. Ya, jadi ini ya poin-poin pentingnya jamaah. Kalau ada yang bertanya, kenapa sifat wajib itu 20 ya? Nah, pertama kita harus tahu bahwa poin yang pertama tadi bisa ditampilkan bahwa sifat wajib di sini ya, 20 sifat wajib ya, halaman 4 tadi ya. Sifat wajib itu maksudnya sifat yang sudah pasti ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mungkin Allah itu disifati dengan kebalikannya. Sebab nanti selain 20 itu sifat Allah juga hanya bisa Allah bisa disifati dengan kebalikannya gitu saja. Ya, sifat-sifat yang lain itu Allah bisa disifati dengan yang kebalikannya. Adapun yang wajib ini yang pasti ada pada zat Allah itu tidak bisa Allah itu disifati dengan kebalikannya gitu. Nah, bagi yang sudah belajar sifat wajib yang ada 20 itu insya Allah paham. Gak mungkin Allah itu punya sifat kebalikannya, karena sifat kebalikan dari wajib itu yang mustahil itu kan. Ya. Nah, adapun sifat yang lainnya itu juga milik Allah. Bagi Allah sifat itu ada pada zat Allah. Hanya itu tidak pasti ada. Artinya boleh ada kebalikannya gitu. Boleh ada kebalikan. Sehingga yang masuk pada sifat wajib yang tidak boleh ada kebalikannya itu ya 20 itu ya. Istihad ulama kita menetapkan ada 20 gitu. Meskipun ada khilafiyah ya dalam sesama mazhab Asy'ari Maturidi ya dalam penetapan 20 itu. Bahkan Asy'ari itu sebetulnya yang muktamad 13 Ustaz.
Ya, 13 sifat ya. Sebetulnya itu khilaf lafzi sebetulnya. Sudah kita bahas semua itu ya. Sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, angka 20 ini sudah mencakup beberapa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam 99 al-asmaul husna jamaah dari segi maknanya. Nah, ini yang nanti kita akan bahas. Mana ini al-asmaul husna yang maknanya itu sudah terkandung di dalam 20 sifat wajib itu. Nanti kita sebutkan ya. Oke. Baik, yang nomor 3 berikutnya, halaman berikutnya. 20 sifat wajib tersebut adalah angka minimal jamaah. Ya, angka apa? Minimal yang dapat mengantarkan Anda ini jamaah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita kan sudah belajar ya Ustaz Ihab, bahwa seorang mukallaf itu ya orang yang sudah balik ya, berakal balik. Itu kan wajib hukumnya mengenal Allah. Ya enggak? Ya kan? Sudah kita sampaikan kan fatwa dari Al-Imam Al-Baihaqi, kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani dan yang lainnya, bahwa kita ini jamaah wajib hukumnya, bahkan ini perkara yang pertama dihukumi wajib oleh para ulama, yaitu mengenal Allah. Ma'rifatullah itu mengenal Allah. Ya. Bagaimana mungkin Anda itu sholat setiap hari, ya minimal sehari 5 kali ya. Anda kan menyembah Allah, tapi kok tidak kenal sama Allah? Itu bahaya itu. Jangan-jangan Anda mengira Allah itu sesuatu yang raksasa berdiri atau duduk di atas aras begitu. Nah, ini berarti nggak mengenal Allah namanya, ya. Tidak mengenal Allah dengan pengenalan yang baik, tidak mengenal Allah dengan pengenalan yang benar. Maka seorang hamba itu harus mengenal Allah atau ma'rifatullah dengan pengenalan yang baik. Nah, bagaimana caranya? Ya minimal ya kata para ulama, minimal dengan 20 sifat wajib itu sudah bagus ya, bisa mengantarkan Anda untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifat. Itu kira-kira ya. Nah, kemudian yang poin keempat, 20 sifat wajib tersebut dapat merespon penyimpangan-penyimpangan aliran sesat yang berkaitan dengan konsep ilahiyat. Benar, sudah sering kita sampaikan ya jamaah. Kalau ada sampai sekarang yang masih meyakini Allah berada di suatu tempat, misalnya berada di atas aras atau di atas langit atau berada di mana-mana, maka kita jawabnya dengan konsep 20 sifat wajib. Misalnya di antara 20 sifat wajib itu yang nomor 5 apa Ustaz? Nomor 5. Hah? Apa? Jamaah nomor 5 apa? Sifat wajib? Nah, lupa ini. Harusnya hafal ya. Apa nomor 5? Qiyamuhu binafsihi kan, wujud kita bako mukhalafatuhu lil hawadithi. Lalu yang kelima qiyamuhu binafsihi. Ini harus dipahami makna qiyamuhu binafsihi untuk merespon penyimpangan dalam ilmu akidah yang tadi meyakini Allah ada di suatu tempat, ada di aras lah, di atas aras begitu. Nah, itu salah. Kenapa? Karena kita mengetahui bahwasanya Allah itu punya sifat wajib, yaitu qiyamuhu binafsihi. Apa itu qiyamuhu binafsihi? Allah itu tidak membutuhkan apapun makhluk. Termasuk tempat tuh Allah tidak butuh. Allah ada tanpa tempat. Itu makna qiyamuhu binafsihi itu sebetulnya. Cuma kita kan dulu tahunya ya qiyamuhu binafsihi itu berdiri sendiri gitu ya. Terjemahannya kan begitu disampaikan oleh guru-guru kita. Berdiri sendiri, terjemahan qiyamuhu binafsihi. Padahal maknanya atau syarah dari qiyamuhu binafsihi yang disebutkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, misalnya Anda bisa baca dalam syarah-syarah kitab Aqidatul Awam ya. Qiyamuhu binafsihi itu maknanya Allah itu ada tanpa tempat gitu. Jadi kan kalau Anda paham 20 sifat wajib, itu bisa itu menjawab persoalan-persoalan yang menyimpang dalam ilmu akidah ya. Nah, kira-kira begitu poin yang keempat. Nah, berikutnya yang terakhir yang kelima tadi, 20 sifat wajib tersebut dapat menjawab pertanyaan dasar seputar persoalan ketuhanan. Iya, misalnya ada yang bertanya, Allah itu ada apa enggak sih? Iya, jawab saja dengan sifat nomor 1. Allah itu adanya kapan sih? Sejak kapan Allah itu ada? Jawab dengan sifat nomor 2, idam. Ya. Kemudian Allah itu sampai kapan adanya? Nah, kita jawab dengan sifat nomor 3. Allah itu seperti apa sih? Ya. Nah, kita jawab dengan sifat nomor 4, mukhalafatuhu lil hawadithi, dan seterusnya sampai 20 sifat itu ya. Itu untuk menjawab pertanyaan dasar seputar ketuhanan. Ya, kira-kira
seperti itu. Oke, nah ini mukadimah tentang kajian kita pada malam hari ini. Bisa dipahami ya, Ustaz Syihab ya, dan jamaah ya, Ustaz, insyaallah. alhamdulillah. Nah berikutnya Ustaz Syihab, kita mungkin langsung ke pembahasan inti kita. Ya, silakan. Paragraf berikutnya. Jika kita perhatikan secara seksama, antara 99 al-asma al-husna dengan 20 sifat wajib dan juga sifat jaiz, itu ternyata memiliki hubungan yang sangat erat sekali jika ditinjau dari segi maknanya. Jadi masing-masing dari sifat 20 itu ternyata sudah mewakili untuk makna-makna yang terkandung di dalam 99 al-asma al-husna. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata para ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu ketika mengkonsep 20 sifat wajib, tentu itu dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah ya. Kita katakan, kita tegaskan kembali bahwa 20 sifat wajib itu dalilnya semuanya ada di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nah, ketika 20 sifat itu dikonsep oleh para ulama, ternyata kalau kita pahami, 20 sifat wajib itu sudah mewakili untuk sifat-sifat yang ada di dalam 99 al-asma al-husna. Kira-kira begitu. Nanti ada dari al-asma al-husna itu yang kalau ditarik maknanya jamaah ya maknanya kita pahami, ternyata nanti sama dengan sifat yang ini dalam sifat 20 gitu. Ada yang sama dengan makna sifat 20 yang nomor ini sekian, nomor ini sekian. Ada ternyata. Ya. Artinya apa? Ya, dengan Anda menguasai sifat 20 itu, 20 sifat wajib ya, itu sebetulnya secara tidak langsung kita itu juga mempelajari al-asma al-husna. Karena makna-maknanya terkandung di dalam 20 sifat wajib dan juga nanti dalam sifat jaiz juga. Nah, kita langsung saja ini Ustaz Syihab ya. Saya sudah mengklasifikasikannya menjadi berapa ya? 14 kalau nggak salah ya. Iya, kalau nggak salah 14 poin. Al-asma'ul husna yang bermakna apa? Ini poin pertama. Nanti yang nomor 2 bermakna sifat apa? Kalau nggak salah nanti sampai 14 ini. Mudah-mudahan bisa selesai ya, Ustaz ya. Insyaallah. Ya. Ya. Kita lanjut baca yang nomor 1 dulu. Ya, silakan dibaca. Nomor 1 al-asma al-husna yang bermakna sifat wujud. Di dalam 99 al-asma al-husna ada yang kandungan maknanya menunjukkan makna sifat wujud bagi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seperti yang pertama, Allah disebut dengan lafzul jalalah atau al-ismu al-a'zam atau a'zamu asma'illah. Ya. Yang kedua al-haq, artinya yang maha benar ada. Ya. Yang ketiga az-zahir, artinya yang maha nyata ada. Keempat, al-batin, artinya yang maha tersembunyi. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada al-asma al-husna yang kalau kita pahami maknanya itu merujuk kepada makna sifat wajib yang nomor 1. Apa itu? 20 sifat wajib yang nomor 1, sifat wujud. Apa itu artinya wujud? Wujud itu Allah ada. Ya kan? Kita sudah pelajari ya. Arti sifat wujud maknanya apa? Allah itu ada. Kita harus yakin, kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Nah, dari al-asmaul husna itu ada loh yang maknanya itu seperti wujud. Misalnya di nomor 1. Di antara al-asmaul husna itu kan ada Allah. Ini nomor 1 ya. Dari 99 itu yang nomor 1 apa? Allah kan? Wallahu la ilaha illahu itu wallahu Allah ya kan. Nah, Allah itu berarti menunjukkan bahwa itu Allah itu ada gitu loh. Karena Allah adalah sebuah nama untuk zat yang kita sembah, zat yang satu-satunya zat yang maha ada, yang menciptakan segala sesuatu, yaitu Allah. Nah, ini berarti kembalinya ke sifat wujud. Ya. Dengan adanya Allah itu ya berarti Allah itu ada, itu memiliki sifat wujud. Terus berikutnya yang nomor 2, coba ditampilkan nomor 2, al-haq. Allah kan maknanya Allah maha benar ada. Berarti kan ini sama seperti bermakna sifat wujud. Bahwa Allah itu maha ada. Yaitu al-haq yang benar-benar ada. Artinya ini asma'ul husna yang al-haq ini sudah tercover maknanya dengan sifat wujud jamaah gitu loh. Ya, luar biasa ini para ulama kita.
Terus ada lagi yang nomor 3 nih, ada di antara al-asma al-husna itu yang az-zahir, yang maknanya kata para ulama yang maha nyata ada. Ya, az-zahir itu maknanya apa? Yang benar-benar nyata ada, pasti Allah itu ada. Nah ini sama seperti makna sifat wujud. Ya, lagi-lagi sama. Begitu pula yang nomor 4 ada di antara al-asma al-husna itu yang disebut al-batin. Apa itu? Allah yang maha tersembunyi. Allah itu ada tapi gaib gitu ya. Tapi Allah itu ada. Nah ini juga maknanya sama dengan sifat wujud yang ada di 20 sifat wajib. Kira-kira begitu jamaah. Ya kan? Jadi luar biasa ya ulama ahlus sunnah wal jamaah itu ketika mengkonsep 20 sifat wajib ternyata itu sudah mewakili beberapa nama dari 99 al-asma al-husna. Oke, ini baru bagian pertama ya, al-asma al-husna yang maknanya itu mengarah kepada sifat wujud. Ya. Bisa dipahami ya setiap ya dan jamaah ya. Oke, baik. Berikutnya yang kedua. Yang kedua, al-asma al-husna yang bermakna sifat qidam. Di dalam 99 al-asma al-husna ada juga yang kandungan maknanya menunjukkan makna sifat qidam bagi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seperti al-awwal, artinya yang maha pertama. Jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala, kalau Anda hafal 20 sifat wajib setelah wujud ya, wujud, qidam. Qidam kan nomor 2 ya. Qidam. Apa itu qidam, jamaah? Apa itu Ustaz? Qidam? Qidam itu maknanya Allah itu ada tanpa permulaan. Allah itu ada tanpa permulaan. Allah itu ada sebelum segala sesuatu itu ada. Nah, ternyata di dalam al-asma al-husna itu ada salah satu nama Allah yang maknanya itu mengarah kepada sifat qidam. Apa itu? Al-awwal, jemaah. Anda bisa dicek nanti ya di 99 al-asma al-husna itu urutan keberapa ya al-awwal gitu ya. Pokoknya ada ya salah satu al-asma al-husna yaitu al-awwal. Apa artinya al-awwal setiap? Yang maha pertama. Nah, ini kan berarti Allah itu ada pertama. Tapi adanya Allah jamaah, pertama di sini maksudnya ada tanpa permulaan. Ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an, huwal awwalu wal akhir. Huwal awalu, hanya Allah yang maha awal. Tapi awal di sini bukan pertama muncul ya, bukan muncul dari ketiadaan, bukan. Artinya Allah itu ada tanpa permulaan, sebelum adanya segala sesuatu itu ada. Karena segala sesuatu ada itu diadakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, dari ketiadaan menjadi ada. Ya, itu makhluk ya. Segala sesuatu selain Allah itu diadakan dari ketiadaan menjadi ada ya. Tapi kalau Allah itu ada, tapi adanya Allah tidak ada permulaan. Artinya Allah itu tidak diciptakan ya. Alam yalid walam yulad. Allah itu tidak dilahirkan atau Allah itu tidak dimunculkan oleh zat yang lain, tidak. Karena Allah ini Tuhan ya. Allah itu qidam, wajib qidam. Apa tadi qidam? Ada tanpa permulaan. Wis gampangnya gini ya Ustaz siap. Ada tanpa permulaan itu berarti tidak dilahirkan, tidak diciptakan. Itu makna qidam gitu. Itu makna qidam itu, ya. Alhamdulillah. Baik, saya kira saya udah ngotak-ngatik Ustaz siap. Dari 99 itu ternyata cuma satu itu, ya, yang mengarah ke makna qidam ya. Saya udah bolak-balik. Masa sih cuma satu ya? Saya baca lagi dari nomor 1 sampai 99. Ternyata memang satu ya, tidak ada lain yang menunjukkan makna qidam. Oke, baik. Sekarang yang nomor 3. Silakan. Yang ketiga, al-asma al-husna yang bermakna sifat baqa. Di dalam 99 al-asma al-husna ada juga yang kandungan maknanya menunjukkan makna sifat baqa bagi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seperti yang pertama, al-akhir, artinya yang maha terakhir atau maha kekal. Yang kedua, al-baqi, yang artinya maha kekal. Ketiga, al-waris, artinya yang maha kekal. Nah, baik, bagus ini. Jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Sifat 20 yang nomor 3 setelah wujud kita, berikutnya adalah yang ketiga apa? Baqa ya. Baqa itu kan sudah kita pelajari maksudnya adalah Allah ada selama-lamanya, Allah ada
tidak ada akhirannya. Maksudnya tidak mati ya, tidak binasa. Abadi, hidup selama-lamanya, ada selama-lamanya, tidak mengalami kematian. Itu namanya baqo, sifat baqo. Allah wajib punya sifat baqo, pasti punya sifat baqo. Tidak mungkin Allah itu mati ya. Tuhan kok mati ya? Ya, ada yang ngaku jadi Tuhan. Siapa itu yang tahun berapa itu ya? Tuhan kok meninggal, aneh. Ya, itu bukan Tuhan itu. Ya, Tuhan itu pasti punya sifat baqo, kekal. Ya. Nah ternyata di dalam al-asma'ul husna itu ada yang maknanya itu mengarah kepada sifat baqo gitu. Ada. Misalnya nih al-akhir, yang maknanya itu yang maha terakhir. Artinya segala sesuatu itu binasa, tapi Allah masih ada. Ya, tetap ada, kekal gitu, ya. Al-akhir. Kemudian ada lagi al-baqi. Ini juga al-asma'ul husna, ini al-baqi. Maknanya kekal, sama baqo ya. Baqo kan al-baqi, yang maha kekal. Sama ini, mirip plek kalau yang ini ya, yang nomor 2 ini plek. Tahu plek ya Ustaz ya? Plek itu apa? 100% ya. Sama persis ya. Baqo, sifat baqo berarti al-baqi ya. Nah, nomor 3, ini kalau tidak salah itu al-asma'ul husna yang akhir-akhir, yang hampir ke nomor 99, nomor 98 atau 97 gitu. Yaitu al-warith. Al-warith ini kata para ulama maknanya itu adalah Allah ada kekal selama-lamanya. Jadi 3 ini sama maknanya. Al-akhir, al-baqi, al-warith itu maknanya sama. Allah maha kekal selama-lamanya. Dan ini maknanya sudah terkandung, sudah diwakili oleh sifat baqo. Berarti dengan Anda memahami sifat baqo dari 20 sifat wajib itu kan nomor 3 sifat baqo, Anda secara tidak langsung sudah paham al-asma'ul husna yang al-akhir, al-baqi sama al-warith. Karena maknanya sama. Gimana? Bisa dipahami Satihab dan jamaah? Bisa ya? Jelas. Ya. Ini tema kita pada malam hari ini itu ya, menghubungkan antara 99 al-asma'ul husna dengan 20 sifat wajib. Nanti ada yang maknanya itu ke sifat jaiz, nanti ada. Ya. Baik, berikutnya yang keempat, Satihab. Yang keempat, ya, al-asma'ul husna bermakna sifat mukhalafatuhu lil hawadithi. Di dalam 99 al-asma'ul husna ada juga yang kandungan maknanya menunjukkan makna sifat mukhalafatuhu lil hawadithi bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini sebagai bentuk tanzih atau pensucian zat Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk sifat kekurangan seperti mirip dengan sifat-sifat makhluk. Nah, jamaah kita, sebutkan dulu ya, silakan. Sebutkan dulu, misalnya seperti yang pertama Al-Quddus, artinya yang maha suci dari segala sifat-sifat makhluk. Kedua As-Salam, artinya yang maha selamat dari segala kekurangan. Ketiga Al-Ali, artinya yang maha tinggi. Kemudian Al-Muta'ali, artinya yang maha tinggi juga. Yang kelima Al-Mutakabbir, artinya yang maha besar atau maha agung. Yang keenam Al-Azim, artinya yang maha agung juga. Ketujuh Al-Kabir, artinya yang maha besar. Kedelapan Al-Jalil, artinya yang maha mulia. Kesembilan Al-Majid, artinya yang maha mulia. Kesepuluh Al-Hamid, artinya yang maha terpuji. 11 Al-Majid, artinya yang maha mulia. Ke-12 Al-Muta'ali, artinya yang maha tinggi. Nah, oke. Baik, kembali lagi ke halaman 8. Jadi jamaah yang nomor 4 ini ada al-asma'ul husna yang maknanya itu sudah diwakili oleh sifat mukhalafatuhu lil hawadithi, yaitu sifat keempat dari 20 sifat wajib. Ya, kita sudah pelajari ya bahwa mukhalafatuhu lil hawadithi itu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sama sekali berbeda dengan makhluk. Makhluk di sini mencakup sifat manusia atau hewan atau tumbuh-tumbuhan atau benda. Pokoknya selain Allah itu namanya apa jemaah? Makhluk, hawadis ya. Bahasa Arabnya apa? Hadith, sesuatu yang baru. Hadith, jamaknya hawadith. Banyak baru itu. Maksudnya makhluk-makhluk. Jadi kita wajib meyakini Allah itu berbeda dengan seluruh makhluk. Tidak boleh sama dengan makhluk. Loh, kenapa tidak boleh sama? Karena Allah itu Tuhan. Dari mana kita tahu bahwa Allah itu beda dengan seluruh makhluk? Dari Allah sendiri dalam surah apa itu?
Laisa kamitslihi syai', surah Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'. Apa itu maknanya? Ini ayat muhkamat ya, bahwa Allah secara tegas mengatakan tidak ada satupun di alam semesta ini yang mirip dengan saya, kata Allah ya. Mirip aja nggak ada yang nggak ada yang menyamai, apalagi sama plek ya. Yang mirip itu nggak ada. Artinya apa jamaah? Allah itu jangan Anda bayangkan, jangan Anda samakan dengan makhluk apapun. Pokoknya yang Anda pikirkan di kepala ya tentang zat Allah gitu ya. Anda mencoba untuk membayangkan Allah itu seperti ini. Itu makhluk semua itu di kepala Anda itu. Hilangkan itu. Makanya para ulama salaf di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal itu mengatakan, "Kullu ma khatara bi balik, wallahu bi khilafi dzalik." Imam Ahmad itu yang mengatakan dalam sebuah riwayat ya disebutkan, bahkan banyak ulama yang mengatakan seperti ini. Kullu ma khatara bi balik, setiap apapun yang terbesit di kepala Anda tentang Allah ya, maka Allahu bi khilafi dzalik. Allah itu tidak seperti itu. Kenapa? Karena Allah punya sifat mukhalafatuhu lil hawadithi laisa kamitslihi syai'. Artinya ini sifat yang mensucikan zat Allah dari apa? Segala bentuk sifat kekurangan atau sifat yang mirip dengan makhluk. Nah, ternyata banyak di al-asma husna itu yang menunjukkan sifat seperti ini jamaah. Nah, tadi Ustaz Syihab sudah membacakan di antaranya al-Quddus ya, ada as-salam. Jadi jamaah kalau ada orang berzikir ya Quddus, ya Quddus, ya salam, ya salam, itu sebetulnya dalam hatinya harusnya dia meyakini Allah itu sama sekali tidak mirip dengan apapun. Apapun yang saya bayangkan tentang Allah, Allah itu tidak seperti itu. Allah itu tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dikhayalkan, tidak bisa dipikirkan dalam pikiran manusia. Ya, la ya'rifu Allah 'alal haqiqah illallah. Sampai disebutkan seperti itu oleh para ulama kita. Apa tadi? La ya'rifullaha 'alal haqiqati illallahu. Apa itu artinya Ustaz? Tidak ada yang mampu memahami atau mengetahui hakikat zat Allah kecuali hanya Allah. La ya'rifullaha 'alal haqiqah illallahu. Tidak ada yang mengetahui secara hakikat tentang zat Allah kecuali hanya Allah. Manusia tidak ada yang mampu ya. Nah, jadi apa yang kita bayangkan tentang Allah itu salah satu. Ya, kita mengenal Allah itu hanya melalui sifat-sifat yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah saja. Tidak perlu membayangkan yang lain-lain. Gitu. Jangan disamakan dengan makhluk intinya. Ya, sudah dikunci oleh Allah, laisa kamitslihi syai' wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Udah jelas banget lah itu ya. Baik, apalagi al-ali, al-muta'ali, al-mutaqibid dan seterusnya. Nah, itu semuanya pokoknya menunjukkan tentang tanzih ya, tentang pensucian zat Allah dari sifat-sifat makhluk. Oke. Baik. Saya kira untuk nomor 4 bisa dipahami lah ya. Berikutnya langsung saja karena ini ada 14 ya, kita agak percepat sedikit. Yang nomor 5 silakan Ustaz. Yang kelima al-asma al-husna yang bermakna sifat qiyamuhu bi nafsihi. Ya. Di dalam 99 al-asma al-husna ada juga yang kandungan maknanya menunjukkan makna sifat qiyamuhu bi nafsihi bagi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seperti yang pertama al-malik, artinya yang maha merajai sehingga tidak membutuhkan kepada makhluk. Kedua al-qayyum, artinya yang maha berdiri sendiri, artinya tidak membutuhkan kepada makhluk. Ketiga as-samad, artinya yang maha dibutuhkan. Ada 3. Nah, baik, oke. Nah, jamaah, yang nomor 5 ini ada al-asma al-husna yang maknanya itu sudah diwakili ya, sudah di-cover oleh qiyamuhu bi nafsihi. Apa itu qiyamuhu bi nafsihi? Sifat yang nomor 5 dalam jajaran 20 sifat wajib. Tadi sudah kita singgung sedikit ya, Ustaz ya. Qiyamuhu bi nafsihi itu maksudnya Allah ada tanpa tempat. Sebab Allah itu tidak butuh makhluk. Jamaah, qiyamuhu bi nafsihi, tolong ini disampaikan atau diviralkan atau digaungkan terus ya kepada kaum muslimin bahwa Allah itu punya sifat wajib qiyamuhu bi nafsihi. Allah itu pasti punya sifat qiyamuhu bi nafsihi berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an.
Apa itu qiyamuhu binafsihi? Allah itu tidak butuh makhluk. Qiyamuhu binafsihi itu tidak butuh apa? Makhluk. Tempat, waktu, apapun selain Allah itu namanya makhluk. Artinya Allah tidak butuh itu semuanya. Allah itu ada tanpa tempat, itulah qiyamuhu binafsihi. Dan di al-asma al-husna itu ada yang maknanya seperti ini. Seperti al-malik, Allah itu yang maha merajai. Yang namanya raja itu tidak butuh apa-apa jamaah ya. Tidak butuh apa-apa. Itulah Allah ya. Kemudian al-qayyum, bahkan ini lebih detail. Al-qayyum ini memang mirip sekali dengan qiyamuhu binafsihi ya. Yang artinya apa? Allah itu ada tanpa tempat, tidak butuh yang lainnya. Ya, berdiri sendiri di sini kan terjemahan kiasan ya, Setiaw ya. Ini yang sering kita dengar dari guru-guru ngaji waktu di TPQ atau TPA itu kan yang ini ya terjemahan qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri gitu ya. Ya, ini terjemahan yang sebetulnya tidak keliru juga. Yang penting itu makna kiasan. Cuma ya rawan disalahpahami oleh murid-murid TK, anak-anak kecil ya. Anak kecil kan kalau disebut Allah itu punya sifat qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Dalam bayangan anak kecil itu ya, dia akan membayangkan loh, Allah itu bisa berdiri, nggak perlu bantuan apapun. Nah ini malah bayangin yang aneh-aneh tadi. Punya kaki lah, bisa berdiri lah. Nah, ini salah. Padahal yang dimaksud ulama berdiri sendiri ini maknanya tidak butuh kepada yang lainnya gitu ya. Itu ya, memang ada juga yang menerjemahkan Allah mandiri atau Allah tidak butuh tempat, memang ada ya. Bahkan saya lebih suka itu dengan terjemahan yang Allah tidak butuh makhluk. Saya paling senang kalau qiyamuhu binafsihi atau al-qayyum itu diterjemahkan Allah tidak butuh makhluk. Karena banyak syarah-syarah di kitab-kitab itu seperti itu ya. Daripada diterjemahkan berdiri sendiri atau Allah mandiri ya. Kayaknya konotasinya agak gimana gitu ya. Meskipun itu bahasa kiasan kan ya. Sekali lagi itu tidak salah 100%, itu bahasa kiasan. Cuma rentan disalahpahami gitu aja. Jadi lebih amannya Allah tidak butuh makhluk gitu aja. Qiyamuhu binafsihi. Termasuk yang nomor 3 as-samad ya. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Allah itu tempat bergantung segala sesuatu. Jadi justru makhluk yang butuh Allah. Allah itu tidak butuh kepada makhluk. Itu as-samad. Berarti Allah itu qiyamuhu binafsihi. Allah ada tanpa tempat. Baik. Bisa dipahami ya? Nah, jadi luar biasa nih ya para ulama kita ya. Ternyata sifat qiyamuhu binafsihi sudah mewakili makna sifat al-asma al-husna yang al-malik, al-qayyum sama as-samad. Yang keenam berikutnya, silakan. Yang keenam al-asma al-husna yang bermakna sifat wahdaniyah. Ya. Di dalam 99 al-asma al-husna ada juga yang kandungan maknanya menunjukkan makna sifat wahdaniyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seperti yang pertama al-wahid artinya yang Maha Esa, yang kedua al-ahad juga artinya yang Maha Esa. Nah, ini sangat gamblang sekali ya. Salah satu dari sifat 20 sifat wajib itu kan nomor 6 wahdaniyah ya. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadits qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Allah Maha Esa. Esa dari segi zatnya, esa dari segi sifat-sifatnya, juga esa dari segi perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam al-asma al-husna ada yang maknanya itu mirip dengan sifat wahdaniyah, yaitu apa? Al-wahid. Bahkan dalam riwayat lain, dalam hadis itu ada al-ahad, ya, al-ahad. Yang maknanya apa? Allah Maha Esa. Ingat jamaah, kalau kita bahas sifat wahdaniyah ini ya, meskipun dulu sudah kita sampaikan Ustaz Syihab, ketika kita katakan zat Allah itu Esa, Esa itu kan kita nyebutnya satu ya, Esa. Tapi satunya Allah dengan satunya makhluk itu beda. Kalau Ustaz Syihab satu, Ustaz Ajib satu, satunya kita itu bisa dibagi-bagi, ya kan? Ustaz Syihab ini kalau dipecah ya, dibagi dua, berarti kan satunya Ustaz Syihab itu setengah tambah setengah jadi satu kan, gitu kan? Ya? Betul. Ya enggak? Ya kan? Itu satunya kita, satunya makhluk itu kayak gitu, bisa dibagi-bagi. Tapi kalau kita katakan Allah itu satu, Allah itu Esa, itu bukan seperti Allah itu terus bisa dibagi-bagi punya bagian-bagian tubuh misalnya, tidak bisa.
Ya, bukan esa itu namanya itu. Itu ajza itu namanya, ya. A'dha itu. Jadi bukan seperti itu esanya Allah itu, ya. Jangan dibayangkan esa Allah itu satu terus bentuknya itu satu gitu, punya bentuk satu kayak kita. Laisa kamitslihi syai'. Jangan bayangkan esanya Allah seperti itu, ya. Artinya Allah itu zatnya esa itu la syarikalahu. Tak ada satupun yang menyamai zat Allah. Makanya ini gaib Allah itu jamaah. Tidak ada yang tahu, ya. Allah itu seperti apa, tidak ada yang tahu. Bahkan nanti kita bisa melihat Allah di surga, itu termasuk nikmat yang paling nikmat karena sama sekali tidak terbayangkan dalam pikiran kita, begitu, ya. Jadi jangan dibayangkan esa itu satunya kayak satu kita gitu ya. Oh, hanya satu gitu, itu Allah satu gitu. Yang punya bagian tertentu, bukan itu. Esa itu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang sepadan dengan Allah, tidak ada yang serupa sama sekali. Apa yang Anda bayangkan tuh itu tidak mirip, tidak serupa dengan Allah. Itu esa itu kayak gitu loh, coba. Tapi banyak orang mengira esa itu gimana ya? Ya, bisa dipahami ya setiap ya. Ini hati-hati nih memahami esa itu ya. Harus baca kitab sarahnya ya, makna wahdaniyah. Ya, baik, langsung saja. Ya, saya kira paham insyaallah ya. Nomor 7, al-asma al-husna yang bermakna sifat qudrah. Silakan. Yang ketujuh, al-asma al-husna yang bermakna sifat qudrah. Di dalam 99 al-asma al-husna ada juga yang kandungan maknanya menunjukkan makna sifat qudrah bagi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seperti yang pertama al-khaliq, artinya yang maha menciptakan. Kemudian yang kedua al-bari, ya artinya yang maha menciptakan juga. Yang ketiga al-musawwir, artinya yang maha memberi rupa. Yang keempat al-hafiz, artinya yang maha menjaga. Yang kelima al-ba'is, artinya yang maha membangkitkan atau maha mengutus. Keenam al-wakil, artinya yang maha memelihara. Yang ketujuh al-qawi, artinya yang maha kuat. Kedelapan al-matin, artinya yang maha kuat. Kesembilan al-wali, artinya yang maha mengurus. Ke-10 al-mubdi, artinya yang maha memulai. Ke-11 al-mu'id, artinya yang maha mengembalikan. Ke-12 al-muhyi, artinya yang maha menghidupkan. Ke-13 al-mumit, artinya yang maha mematikan. 14 al-wajid, artinya yang maha mengadakan. Ke-15 al-qadir, artinya yang maha kuasa. Ke-16 al-muqtadir, artinya yang maha kuasa. Ke-17 al-wali, artinya yang maha mengurus. Ke-18 al-jami', artinya yang maha mengumpulkan. Yang ke-19 an-nur, artinya yang maha memberi cahaya atau mengadakan. Ke-20 al-badi', artinya yang maha menciptakan. Nah, jamaah, ke-20 al-asma al-husna yang barusan dibacakan oleh Ustadz Jihad itu menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa. Kuasa itu kudroh, kekuatan, kemampuan, kekuasaan. Karena tidak ada yang bisa menciptakan kecuali hanya Allah. Nggak ada yang bisa mengurus makhluk kecuali hanya Allah. Nggak ada yang bisa mematikan atau menghidupkan makhluk kecuali hanya Allah. Apalagi tadi? Tidak ada yang bisa yang maha kuasa untuk melakukan segala sesuatu kecuali hanya Allah. Berarti ini tadi al-asma al-husna yang barusan disebutkan itu maknanya menunjukkan tentang kudrohnya Allah Subhanahu wa taala atau sifat kudrohnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Anda belajar sifat wajib yang ada 20, yaitu nomor ke-7 adalah kudroh, secara tidak langsung Anda sudah memahami makna yang ada di dalam al-asmaul husna, khususnya tadi yang 20 tadi ya, yang sudah disebutkan. Itu semuanya maknanya menunjukkan kudrah semua ya. Bahwa Allah itu maha kuasa melakukan apapun ya, segala sesuatu. Ini kalau kita kembali lagi bahas sifat kudrah. Sifat kudrahnya Allah itu berkaitan dengan al-jaiz ya, al-jaizat, jaiz akli. Apa itu? Maksudnya sesuatu yang mungkin ada, mungkin tiada. Sifat kudrahnya Allah tidak berkaitan dengan wajib akli atau mustahil akli, jamaah. Paham nggak maksudnya? Misalnya nanti ada yang bertanya begini,
Pak Ustadz, Pak, tapi ini pertanyaan yang keliru kata para ulama. Bahkan ini pertanyaan yang kufur saja. Ada orang bertanya gini saja, Pak Ustadz, Allah itu kan punya sifat kudrah, maha kuasa. Bisa nggak Allah itu menciptakan Tuhan yang sama kayak dia? Atau bisa nggak Allah itu menciptakan anak bagi dia? Kan Allah punya sifat kudrah, mampu. Harusnya bisa dong. Ini jamaah, ini pertanyaan yang salah sebetulnya. Bahkan dinyatakan oleh para ulama pertanyaan yang kufur. Kenapa? Karena sifat kudrahnya Allah tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang wajib akli atau yang mustahil akli. Kan tadi mustahil tadi. Mustahil karena Allah itu mustahil punya tandingan ya. Mustahil Allah itu punya anak, mustahil Allah itu punya istri. Jadi sifat kudrahnya Allah nggak ada kaitannya dengan hal-hal yang tadi jamaah. Sifat kudrahnya Allah hanya berkaitan dengan yang al-jaiz. Makanya kan kita sudah belajar tuh dalam ilmu akli itu ada wajib, ada mustahil, ada jaiz. Jaiz itu yang bisa ada, bisa tidak. Jadi sifat kudrahnya Allah itu berkaitan dengan makhluk. Allah mampu menciptakan langit, Allah mampu menciptakan bumi, manusia dan seterusnya. Itu namanya al-jaiz itu. Yang ada, bisa tidak. Tapi kalau yang berkaitan dengan wajib akli atau mustahil akli kayak tadi ya, Allah mustahil punya anak, punya istri. Sifat kudrahnya Allah nggak ada kaitannya dengan itu, jamaah ya. Saran jawabnya begitu, para ulama mengajarkan. Ini sama kayak gini loh. Ada yang nanya, Pak Ustadz, tembok itu pintar apa goblok ya? Dinding tuh. Dijawab, oh dinding itu pintar. Salah. Dijawab, dinding itu goblok. Ya salah juga. Kenapa? Karena dinding itu nggak ada kaitannya dengan sifat pintar sama sifat goblok. Gitu loh. Ya, gitu. Kira-kira gitu. Pendekatannya kayak gitu loh. Jadi sifat kudrahnya Allah itu nggak ada kaitannya dengan wajib akli atau mustahil akli tadi itu. Ya, sifat kudrahnya Allah hanya berkaitan dengan jaiz akli. Pusing ya. Nanti lama-lama paham insya Allah ya. Ini sudah kita bahas sebetulnya Ustaz Jihad ya. Silakan diputar lagi kajian kita di sifat 20 itu. Nah, langsung saja yang nomor 8. Yang ke 8 Al-Asma al-Husna yang bermakna sifat iradah. Di dalam 99 Al-Asma al-Husna ada juga yang kandungan maknanya menunjukkan makna sifat iradah bagi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seperti yang pertama, Al-Jabbar, artinya yang maha memaksa. Kedua, Al-Qahhar, artinya yang maha memaksa juga. Yang ketiga, Al-Hakam, artinya yang maha menetapkan. Keempat, Al-Muqaddim, artinya yang maha mendahulukan. Yang kelima, Al-Muakhir, artinya yang maha mengakhirkan. Keenam, As-Sabur, artinya yang maha sabar. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Jadi ini keenam al-asma al-husna yang maknanya itu sudah diwakili oleh sifat iradah. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki keinginan atau memiliki kehendak ya. Kehendak. Allah maha berkehendak. Ya. Wallahu yaf'alu ma yurid ya. Allah itu melakukan apapun yang dia inginkan. Itu namanya sifat iradah. Kan nomor 8 sifat iradah itu dari jajaran yang 20 sifat wajib itu. Ya, Allah itu maha memaksa jamaah. Itu kehendak Allah. Kalau Allah sudah memaksa bahwa Ustadz Syihab itu tahun depan menikah, pasti terjadi. Karena sudah kehendak Allah. Tidak ada yang bisa menolak siapapun tentang ketentuan itu. Karena Allah itu sifatnya apa? Punya sifat iradah. Apa tadi? Al-Jabbar. Nah, yaitu yang mananya maha memaksa. Sudah ditetapkan oleh Allah bahwa Ustadz Syihab itu tahun sekian menikah. Tidak ada yang bisa menghalangi ya, satupun tentang ketetapan itu. Paham? Ya, itu namanya sifat iradah itu seperti itu. Allah itu maha berkehendak. Makanya sifat iradah ini Ustadz Syihab, para ulama tauhid mengajarkan dengan kita memahami sifat iradah, kita itu harus punya sifat tawakal. Tawakal, ikhlas dengan ketentuan Allah. Kenapa? Karena segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Anda jamaah, ya, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita dari dulu sampai sekarang dan seterusnya, itu tidak lepas dari kehendak Allah.
Udahlah, semuanya percaya saja lah. Semuanya itu sudah apa namanya, ketentuan dari Allah semuanya. Ya, masalah rizki, masalah pekerjaan, masalah kita tinggal di mana, masalah jodoh kita dengan siapa, masalah kita punya anak berapa, ya, masalah kita sakit atau enggak sakit, masalah kita kena bencana, kecelakaan atau enggak, ya, kena banjir atau tidak, masalah apa lagi, kematian kita kapan. Wah, itu sudah jadi irodahnya Allah lah, udah kehendak Allah semua, itu udah rapi lah itu. Ya, artinya apa? Kita harus yakin apapun yang terjadi di alam semesta ini itu berdasarkan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Udah, ikhlas saja, jangan marah-marah, jangan merasa apa ya, pesimis. Pokoknya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha ya semaksimal mungkin yang terbaik buat kita. Baik, langsung nomor 9. Kita habiskan pokoknya ini ya. Ke-9 Al-Asma' al-Husna yang bermakna sifat ilmu. Ya. Di dalam 99 Al-Asma' al-Husna ada juga yang kandungan maknanya menunjukkan makna sifat ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seperti yang pertama Al-Muhaimin, artinya yang maha memelihara atau meliputi. Yang kedua Al-Alim, artinya yang maha mengetahui. Ketiga Al-Latif, artinya yang maha lembut atau maha mengetahui. Keempat Al-Khabir, artinya yang maha mengetahui. Kelima Al-Muhsi, artinya yang maha memperhitungkan. Nah, jadi ini kelima Al-Asma' al-Husna ini jamaah, maknanya sudah diwakili oleh sifat ilmu, yaitu sifat yang nomor 9 dalam 20 sifat wajib itu. Allah maha mengetahui. Sifat ilmu itu apa? Allah maha mengetahui segala sesuatu, baik yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi ataupun yang nanti akan terjadi. Allah udah tahu semuanya. Allah tahu apa yang kita sembunyikan dalam hati kita. Allah tahu Anda sedang merasakan kegalauan apapun, ya, kegelisahan, kesedihan apapun, Allah tahu semuanya. Allah tahu isi hati Anda pengen ini, pengen itu, semuanya Allah tahu jamaah. Karena Allah itu Al-Muhaimin, Allah itu Al-Alim, Allah itu Al-Latif, Allah itu Al-Khabir, Allah itu Al-Muhsi. Bahkan Allah itu tahu berapa kali kita itu berkedip. Pernah ngitung setiap dari tadi kita ngaji ini sampai sekarang berapa kali mata Ustaz Zihad berkedip? Enggak ngitung, banyak sekali. Enggak ngitung ya. Kalaupun ngitung juga salah-salah kali ya. Tapi Allah itu Al-Muhsi jamaah. Allah udah tahu itu, bahkan sudah memperhitungkannya. Berapa kali hujan itu turun dalam 1 tahun? Allah tahu. Berapa tetes jumlah hujan yang turun dari langit? Itu Allah tahu. Kita ini jangankan hujan yang turun dari langit ketika hujan ya. 1 kali hujan turun, mak grojok gitu ya. Tahu mak grojok? Mak grojok ini bahasa Indonesia apa ya? 1 kali hujan, 1 detik lah ya. Misalnya turun hujan, itu aja kita nggak bisa ngitung tetesannya itu, nggak bisa. Tapi Allah tahu jamaah jumlah tetesan air hujan yang tadi turun hanya 1 detik tadi itu misalnya. Masya Allah. Allah tahu jumlah pasir yang ada di alam semesta ini, yang ada di bumi ini. Pokoknya Allah itu luar biasa lah. Allah itu alim ya. Tapi ingat, ilmunya Allah itu tidak berkembang. Ilmunya Allah itu tetap seperti yang dulu. Ya, tidak seperti kita yang tadinya nggak tahu terus jadi tahu. Kita, ya, Allah itu nggak kayak gitu. Allah belajar dulu misalnya, enggak seperti itu ya. Allah itu sifatnya qadim ya. Sifat ilmunya Allah itu qadim ya. Qadim, tidak mengalami perkembangan. Nomor 10 langsung ya. Silakan. 10 Al-Asma' al-Husna yang bermakna sifat hayah. Di dalam 99 Al-Asma' al-Husna ada juga yang kandungan maknanya menunjukkan makna sifat hayah bagi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seperti Al-Hayyu, artinya maha hidup. Ya, ini sangat jelas banget ya setiap ya. Nah, dan cuma 1 di 99 Al-Asma' al-Husna itu yang menunjukkan mana sifat hidup Allah, hayah itu ya. Sifat hayah itu hanya Al-Hayy ya. Makanya ada wiridan ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Kalau tidak salah itu kebiasaan Imam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Imam Ibnu Qayyim. Wiridan dua Al-Asma' ini jamaah.
Bahkan ini memiliki takfir yang azim bagi orang yang sering wiridan ya hayyu ya qayyum, itu akan mendapatkan fadilah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba sesekali, bukan sesekali ya, sering-seringlah pikiran ya hayyu ya qayyum sambil diresapi ya. Ya hayyu ya qayyum, wahai yang zat yang maha hidup dan zat yang maha ada tanpa membutuhkan apapun, yang ada tanpa tempat. Itu terus dilintaskan dalam hati Anda. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Itu dinikmati maknanya ya. Jangan sekedar lafaz doang. Kelemahan kita ya mungkin saya ya. Kelemahan kita ini atau saya ini. Kita ini kalau zikiran itu enggak diresapi maknanya. Bahkan yang lebih parah itu enggak tahu maknanya gitu. Ini bahaya karena saya pernah baca di kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani, orang itu kalau zikiran enggak paham makna zikir yang dia baca, itu la faidata lahu. Enggak ada faedahnya, ibaratnya itu enggak ada apa istilahnya? Enggak ada manfaatnya, enggak ada pahalanya. Beda kalau baca Quran ya. Kalau kita baca Quran tanpa tahu maknanya pun kita tetap berpahala di situ, ya kan? Membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, tidak tahu artinya orang awam, tetap berpahala di situ, ada faedahnya. Tapi kalau zikir jamaah, ini bukan ayat Quran ya, zikir ini, itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani, kalau tidak salah di kitab Syarah Aqidatul Awam itu ya, Nurul Dolam itu, beliau mengatakan harus tahu maknanya jamaah kalau zikiran itu. Makanya itu berbahaya juga ya, orang awam minta zikir sama kiainya, zikir yang macam-macam, tapi dia nggak tahu artinya, nggak tahu maknanya itu loh. Ya, ini kurang bagus kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi kalau zikiran itu diresapi maknanya, dipelajari maknanya. Supaya apa tadi? Ya, zikirin Anda itu benar-benar zikiran. Jadi fokus ke maknanya, fokus mentakzimkan Allah. Zikir kok subhanallah, 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 tapi meyakini Allah ada di atas aras. Itu untuk apa Anda menyebut subhanallah? Kan subhanallah itu maknanya apa? Allah itu maha suci dari seluruh sifat-sifat kekurangan, maha suci dari sifat-sifat makhluk. Subhanallah, subhanallah, tapi kok masih meyakini Allah di atas aras? Meyakini Allah punya mata, punya tangan, punya kaki, ya Allah. Percuma itu, ya. Nah, jadi pelajari yang dengan benar maknanya. Langsung nomor 11. Yang ke-11, Al-Asma'ul Husna yang bermakna sifat sama. Di dalam 99 Al-Asma'ul Husna ada juga kandungan maknanya yang menunjukkan makna sifat sama bagi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya As-Sami', artinya yang Maha mendengar. Ya, jadi sifat nomor 11 dari 20 sifat wajib itu kan Allah punya sifat sama, yang artinya Allah Maha mendengar. Di Al-Asma'ul Husna cuma satu, As-Sami' itu ya. As-Sami', Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar segala sesuatu, apapun, ya. Sifat pendengarannya Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Kalau makhluk mendengar itu butuh telinga, butuh jarak dan sebagainya. Tapi kalau Allah pendengarannya tidak seperti itu, ya. Laisa kamitslihi syai'. Kita menetapkan sifat sama. Allah Maha mendengar, tapi jangan dibayangkan mendengarnya seperti kita atau seperti yang lain. Gitu, ya. Baik, nomor 12. Nomor 12, Al-Asma'ul Husna bermakna sifat basar. Di dalam 99 Al-Asma'ul Husna ada juga yang kandungan maknanya menunjukkan makna sifat basar bagi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seperti yang pertama Al-Basir, artinya yang Maha melihat. Yang kedua Ar-Raqib, artinya yang Maha mengawasi. Yang ketiga Asy-Syahid, artinya yang Maha menyaksikan. Nah, ini Al-Asma'ul Husna yang maknanya itu menunjukkan sifat basar. Apa itu basar? Allah Maha melihat. Allah Maha melihat. Sebetulnya sifat basar, sifat sama itu ada yang mengatakan itu ya sifat ilmunya Allah, ya. Tapi karena sifat sama basar ini terlalu banyak disebutkan ayatnya dalam Al-Quran sehingga disendirikan. Allah punya sifat ilmu, Allah punya sifat sama, Allah punya sifat basar. Nah, pokoknya Allah itu Maha melihat, Allah itu tahu semuanya, ya. Tapi ingat Ustaz Ihab dan jamaah, melihatnya Allah tidak sama seperti kita. Kalau kita butuh mata,
Kalau kita itu butuh cahaya melihatnya, kalau tanpa cahaya kita nggak bisa melihat. Ya, kalau Allah itu meskipun gelap, meskipun kecil, ya, di tengah hutan yang gelap gulita, Allah tahu. Ya, Allah bisa melihat semuanya itu. Makanya tidak bisa dibayangkan. Pokoknya maha melihatnya Allah tidak sama seperti melihatnya makhluk. Baik. Berikutnya nomor 13 sifat kalam. 13 Silakan. al-asma'ul husna yang bermakna sifat kalam. Di dalam 99 al-asma'ul husna ada yang kandungan maknanya menunjukkan makna sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seperti Al-Hadi, artinya yang maha memberi petunjuk. Yang kedua Ar-Rasyid, artinya yang maha memberi petunjuk. Nah, ini unik Ustaz Syahab, ini yang nomor 13 ini. Sifat kalam itu kan, coba balik ke nomor 17. Sifat kalam itu kan maknanya apa? Allah itu maha berfirman ya. Allah maha berfirman. Tapi di dalam al-asma al-husna jamaah, tidak ada Allah itu punya nama al-mutakallim. Tidak ada itu. Jadi saya itu kemarin bingung Ustaz Syihab. Kemarin, ya pada saat nulis buku ini. Kita meyakini Allah punya sifat kalam. Karena memang begitu kan. Wa kallamallahu Musa taklima. Tapi dalam al-asma al-husna, itu nggak ada. Al-mutakallim itu nggak ada. Atau Allah itu apa? Ya al-mutakallim ya. Yang berbicara itu apa? Al-mutakallim kan bahasa Arabnya kan. Kalau al-kalim ini ya sama juga al-kalim atau al-mutakallim lah. Tapi tidak ada jamaah. Berarti begini jamaah. Kita tidak boleh ya menetapkan suatu sifat atau nama yang tidak warid dalam Quran Sunnah. Kalau di Quran tidak ada al-mutakalim atau di hadis tidak ada al-mutakalim, kita nggak boleh ya mutakalim itu tidak boleh jamaah, tidak boleh. Ini sudah kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Kita itu hanya boleh menetapkan sifat atau nama yang warid itu apa ya? Yang ada tetap dalam Quran atau sunnah. Kalau di Quran Sunnah nggak ada al-mutakalim, ya jangan ditetapkan. Di antara al-asma al-husna itu Allah ada al-mutakalim, tidak ada jemaah, ya, tidak ada. Tapi Allah itu punya sifat kalam nggak? Iya, baru kita tetapkan Allah itu punya sifat kalam. Kenapa? Karena ada ayat wa kallamallahu Musa taklima. Allah itu berfirman dengan Nabi Musa. Nah, berfirman di sini, ini pembahasannya panjang nih kalau didetailkan setiapnya. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan kalamnya Allah itu tanpa huruf, tanpa suara. Udah, titik. Nggak usah nanya-nanya lagi, Satihab. Ya, kalau nanya-nanya lagi, tonton video kita tentang sifat kalam di episode yang dulu-dulu itu. Ya, pokoknya kalau ada yang bertanya, kalamnya Allah itu seperti apa? Anda jawab, kalamnya Allah itu bukan berupa huruf, bukan berupa suara. Kalau kalamnya Ustadz Ajib, kalamnya manusia, hewan itu punya huruf, punya suara. Ini saya ngomong nih ya, saya ngomong, itu kan ada suara kan? Ada huruf-hurufnya nggak itu, Satya? Ada. Mana Satya? Ya. Ada kan? Ini kalamnya kita, kalamnya makhluk jamaah. Jangan ada samakan kalamnya Allah itu seperti kalam kita. Allah itu ngobrol, punya mulut, terus ngomong ya, ada suaranya, ada huruf-hurufnya itu. Bukan seperti itu. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membolehkan pemikiran yang seperti itu. Kita hanya boleh mengatakan Allah itu punya sifat kalam, kalamnya Allah tidak sama seperti makhluk, kalamnya Allah itu bukan berupa suara, bukan berupa huruf. Titik. Nggak usah nanya-nanya lagi. Ya, nggak usah nanya-nanya dibalik itu lagi. Karena ulama salaf itu as-sukut. Apa itu? Adamul khaut. Apa itu adamul khaut? Apa maksudnya? Adamul khaut itu apa? Tidak mau dalam-dalam membahas. Wes menang wae lah istilahnya. Ya. Imani saja Allah punya sifat kalam. Akal kita itu tidak akan mampu untuk memahami hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah saya pikir-pikir siap di al-asma al-husna itu, karena tidak ada al-mutakalim ya. Tapi tadi disebutkan apa di poin tadi, coba halaman 18. Yang maknanya menunjukkan makna kalam apa tadi? Apa? Coba. Al-Hadi dan Ar-Rasyid. Al-Hadi sama Ar-Rasyid. Kenapa saya masukkan? Karena beberapa guru akidah saya, diantaranya saya belajar akidah itu dengan Habib
siapa itu? Habib Ali Al-Bakir. Habib Ali Al-Bakir. Beliau ini luar biasa ya. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah ya. Masih hidup beliau. Kajian tauhidnya luar biasa coba. Cari aja di YouTube ya. Siapa? Habib Ali Al-Bakir. Beliau membahas Aqidatul Awam, Jauharatul Tauhid. Wah, pokoknya semua kitab akidah Asy'ari dibahas sama beliau. Nah, beliau itu pernah menyampaikan bahwa sifat kalam itu ada yang dimaknai oleh para ulama ad-dalalah 'ala syai'. Jadi sifat kalam Allah itu maksudnya apa? Ad-dalalah 'ala syai'. Sifat yang menunjukkan Allah itu ingin memberitahu sesuatu itu. Itu namanya kalam. Ad-dalalah 'ala syai'. Paham ya? Nah, Al-Hadi itu kan memberikan petunjuk sesuatu, memerintahkan ini, Allah melarang ini. Ya, Ar-Rasyid itu kan memberi petunjuk, memberikan petunjuk begini, arahan begini, perintah begini dan sebagainya. Itu namanya kalam. Ya, namanya apa? Sifat kalam seperti itu. Karena ada sebagian ulama yang memaknai sifat kalam itu ad-dalalah 'ala syai'. Nah, baik. Nah, ini yang ke-13 ya, sifat kalam ya. Untuk detailnya silahkan disimak kajian kita yang dulu ya tentang sifat kalam. Terakhir Ustaz Syihab yang ke-14. Nah, ini kalau tadi itu sifat wajib ya dari 1 sampai 13 setiap. Loh katanya 20 Pak Ustaz. Ya kan nomor 14 apa? Qadiron, muridan itu kan sama kayak yang kudroh, irodah, ilmu haya sama ya. Sama. Makanya ini nomor 14 langsung mana ini? Al-asma al-husna yang bermakna sifat jaiz. Silakan. Yang ke-14, Al-Asma Al-Husna yang bermakna sifat jaiz. Di dalam 99 Al-Asma Al-Husna ada juga yang kandungan maknanya menunjukkan makna sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa disifati dengan sifat kebalikannya juga. Misalnya seperti yang pertama Al-Waffar, artinya yang maha mengampuni. Yang kedua Al-Wahhab, artinya yang maha memberi. Ketiga, Ar-Razzaq, artinya yang maha memberi rizki. Keempat, Al-Fattah, artinya yang maha membuka. Kelima, Al-Basit, artinya yang maha meluaskan. Keenam, Ar-Rafi', artinya yang maha meninggikan. Ketujuh, Al-Mu'izz, artinya yang maha memuliakan. Kedelapan, Al-Ghafur, artinya yang maha mengampuni. Kesembilan, Asy-Syakur, artinya yang maha menghargai. Ke-10 Al-Muqit, artinya yang maha memberi makanan. Ke-11 Al-Hasib, artinya yang maha menghisap atau mencukupi. Ke-12 Al-Karim, artinya yang maha pemurah. Ke-13 Al-Mujib, artinya yang maha mengabulkan. Ke-14 Al-Bar, artinya yang maha baik dan maha penderma. Ke-15 At-Tawwab, artinya yang maha menerima taubat. Ke-16 Al-Afu, artinya yang maha memberi maaf. Ke-17 Al-Mughni, artinya yang maha memberi kecukupan. Ke-18 An-Nafi', artinya yang maha memberi manfaat. Ke-19 Al-Khafid, artinya yang maha merendahkan. Ke-20 Al-Qabid, artinya yang maha memegang atau maha menyempitkan. Ke-21 Al-Khafid, artinya yang maha merendahkan. Ke-22 Al-Mudhil, artinya yang maha menghinakan. 23 Al-Muntaqim, artinya yang maha memberi balasan. Ke-24 Ad-Dar, artinya yang maha memberi bahaya. Oke, baik. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali ke halaman sebelumnya Ustaz ya. Oke. Ya, nah, jadi ini yang terakhir ini jamaah ada Al-Asma Al-Husna. Tadi 14 ya. Ada Al-Asma Al-Husna yang maknanya menunjukkan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita kan sudah belajar sifat wajib 20, sifat mustahil 20 ya. Nah, ini sifat jaiz. Apa itu sifat jaiz, Ustaz Syihab? Sifat jaiz itu sifat yang boleh ada pada Allah dan juga boleh disifati kebalikannya. Boleh apa? Disifati kebalikannya. Misalnya nih, Allah itu Al-Ghaffar, Allah maha mengampuni. Tapi ini bukan sifat wajib jamaah. Bukan pasti mengampuni. Karena Allah juga bisa disifati kebalikannya. Apa? Selain Al-Ghaffar. Coba tadi di bawah-bawah. Allah itu Al-Muntaqim, Allah itu maha
membalas dendam atau maha menyiksa gitu ya. Artinya apa? Allah bisa disifati Al-Ghaffar, Allah juga bisa disifati Al-Muntakim gitu loh. Paham jemaah? Ini namanya sifat jaiz. Ada lagi misalnya Allah itu Al-Fattah, Allah itu maha membuka, maha memudahkan segala sesuatu. Tapi ini bukan sifat wajib jemaah. Kenapa? Karena kan wajib itu pasti begitu kan, tidak boleh ada kebalikannya. Kalau Al-Fattah ini boleh ada kebalikannya. Allah itu Al-Fattah, Allah juga Al-Mani kan? Apa Al-Mani itu? Allah itu maha mencegah, maha menutupi, maha menyulitkan dan seterusnya. Ini artinya sifat jaiz nih namanya ya. Pokoknya yang saya kumpulkan ini itu ada kebalikannya lah gitu ya. Apalagi situ yang mudah dipahami ya. Misalnya oh ya, Al-Muhyi. Kan ada tadi ya, Al-Muhyi setiap ya. Allah itu maha menghidupkan. Ya toh, sifat Al-Muhyi. Itu Allah juga Al-Mumit kan? Nah, itu berarti sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu bisa disifati maha menghidupkan, Allah bisa disifati maha mematikan. Berarti itu bukan sifat wajib, karena sifat wajib itu apa definisinya? Sifat yang tidak boleh ada kebalikannya. Ya, maaf, tadi di awal sudah kita sebutkan. Sifat wajib adalah sifat yang pasti ada dan tidak boleh disifati dengan kebalikannya. Tapi kalau jaiz itu boleh disifati dengan kebalikannya. Makanya ini yang ada 25 ini itu bisa ada kebalikannya gitu ya. Allah itu Al-Muhyi, Allah juga Al-Mumit. Itu namanya sifat jaiz ya. Jamaah yang dengan Allah SWT. Saya kira bisa dipaham sifat jaiz ya. Sangat mudah. Baik, Ustaz Ihab, itu saja untuk malam hari ini. Alhamdulillah jamaah, bifadlillah malam hari ini kita menyelesaikan level 3 untuk kajian akidah kita ya, sudah 16 episode ya. Untuk level 3 sudah 16 episode. Dari awal sampai akhir ini pembahasannya tentang Al-Asma'ul Husna itu, yang level 3 ini. Insyaallah Ustaz Ihab dan jamaah, boleh ditutup itu materinya Ustaz Ihab. Nanti pekan berikutnya kita masuk ke level keempat ya, level 4. Pembahasannya masuk pada pembacaan kitab Aqidatul Awam. Gitu ya setiap ya. Betul. Kita akan sama-sama belajar kitab Aqidatul Awam. Karena saya mengira dari level 1, 2, 3 itu sudah cukup lah untuk dasar. Maksudnya untuk hal-hal yang kayak tadi ya banyak perdebatannya gitu ya. Banyak khilafiyahnya, apalagi berkaitan dengan Salafi Wahabi itu sudah cukup 3 level itu. Saya pengennya di level keempat ini kita fokus ke mazhab Asy'ari dengan belajar kitab Aqidatul Awam. Ini kitab yang direkomendasikan oleh para ulama kita, bahkan di pesantren-pesantren, ya, di ma'had-ma'had itu pasti diajarkan kitab Aqidatul Awam serta syarah. Jadi kita akan pelajari dari awal sampai akhir, bait-baitnya. Kita jelaskan berdasarkan penjelasan para ulama kita. Insya Allah Ustaz ya. Silakan langsung tutup atau gimana, silakan. Kalau begitu mungkin ada sedikit waktu Ustadz kita gunakan untuk sesi pertanyaan, mungkin 1 atau 2 saja. Ini coba kita cek dulu di Zoom. Ada yang sudah menulis, ini Pak Yudi. Saya baca Ustadz. Ustadz, berarti sewaktu Allah berkalam kepada iblis pada saat menyuruh menghormati Nabi Adam, Allah mengizinkan agar iblis menggoda manusia dan mengusirnya dari surga tanpa suara. Iya, benar itu. Jadi begini jamaah, kalau kita memahami sifat kalamnya Allah Subhanahu Wa Taala, itu seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini saya megang buku saya Ustaz ya, yang judulnya apa ini? Ma'rifatullah. Ini kelihatan nggak? Kelihatan saja. Nah, ini 1000 halaman, tapi masih versi PDF ya. Nanti mau diedit Ustadz Sarwat jadi ukuran B5, mungkin nanti jadi 700 halaman mungkin. Di sini saya bacakan ya jamaah, terkait masalah kalam Allah, termasuk tadi ketika Allah berfirman dengan iblis, termasuk berfirman bersama Nabi Musa. Ya. Jadi makna kalam Allah itu begini, wa amma makna qaulihi ta'ala wa kallamallahu Musa taklima, ay asma'ahu kalamahu al-qadim. Jadi jamaah, kalau Anda tadi sebutkan Allah itu berkalam dengan iblis, Allah itu berkalam dengan Nabi Musa, maksudnya itu Allah memberikan kemampuan kepada iblis dan Nabi Musa
untuk mampu mendengar kalamnya Allah yang qadim. Kalam yang bukan berupa suara, kalam Allah yang bukan berupa huruf. Dan itu tidak bisa dikaifkan, bila kaif. Akal kita nggak akan nyampe gitu. Oleh sebab itu kita itu hanya bisa mengimani Allah itu maha berkalam. Sudah, diam saja, kata Imam Ibnu Hajar itu dalam kitab Fathul Bari. Diamlah kalian seperti diamnya para ulama salaf yang tidak membahas sampai dalam-dalam, sampai membayangkan Allah itu berbicara seperti kita, punya suara, punya huruf, punya mulut. Na'udzubillah min dzalik. Ya, tidak boleh. Syekh Nawawi itu sudah jelas di dalam kitab Nurul Zolam sampai bilang begini jamaah. Fakalamuhu ta'ala laisa biharfin wala sautin. Nah, ini dalam kitab Nurul Zolam nih. Saya kutip nih perkataan beliau. Ya, kalamnya Allah itu bukan berupa huruf, bukan berupa suara. Oh, Ustaz, itu kan ulama Asy'ari. Ada nggak yang salaf? Biasanya ada yang nanya itu. Oke, ini loh, ada. Tenang aja, banyak. Di buku saya itu udah lengkap insya Allah. Imam Abu Hanifah jamaah, kurang salaf apa? Siapa? Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi loh. Ini ulama salaf, wafat tahun 150 Hijriah. Kan beliau salah satu mazhab fikih 4 itu kan. Apa kata Imam Abu Hanifah dalam kitabnya Al-Fiqhu Al-Akbar ya, halaman 26. Wa nahnu natakallam bil alat wal huruf. Kita ini berbicara pakai apa? Pakai alat, pakai mulut, pakai lidah, dan ada hurufnya. Wallahu ta'ala yatakallam bila alatin wala huruf. Ini bukan ulama Asy'ari loh ini. Ini ulama salaf. Setiap Imam Abu Hanifah bilang Allah itu berkalam tanpa alat, tanpa mulut, tanpa lidah, tanpa suara, wala huruf, tanpa huruf. Ini akidah salaf ini. Makanya Asy'ari itu ya salaf, akidah salaf, mewakili akidah salaf jamaah. Ya, banyak orang yang kadang-kadang menuduh Asy'ari bukan akidah salaf ya. Itu karena nggak tahu, jahil ya. Asy'ari itu sama kayak Imam Abu Hanifah dan sama seperti imam yang lainnya. Kalam Allah itu bukan berupa suara, bukan berupa huruf. Imam Abu Hanifah. Baca sendirilah nanti ya. Sekalian promosi, beli buku saya. Ya, jadi sifat kalam ini lengkap di sini setiap di tentang Ma'rifatullah ya. Insyaallah. Doakan Ustaz Sarwat, doakan beliau sedang mengedit buku saya yang tadinya masih format PDF. Ini kan format HP ya setiap ya. Tapi bagus juga ini format HP ini, lumayan bagus ini ya, kalau dibaca. Tapi kalau bagi Ustaz Sarwat ya harus tetap dirubah menjadi B5 ya, ukuran B5. Tunggu saja, kalau nggak salah 2 minggu, 3 minggu lagi. Amin, ya. amin. Semoga lancar Ustaz. Ya, wallahu a'lam. Baik. Cukup ya setiap ya, sudah jam 9, mohon maaf. Ya, baik, terima kasih Ustaz Jihad dan jamaah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan juga seluruh ilmu yang selama ini kita pelajari di Sekolah Fikih Lab ini menjadi ilmu yang berkah untuk kita, untuk keluarga kita, untuk kaum muslimin dan seluruhnya lah ya. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah SWT dari akidah pemikiran yang menyimpang. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ajib atas materinya tadi yang sangat luar biasa melengkapi kajian dan keilmuan kita pada malam hari ini. Sudah kita hatamkan Al-Asma'ul Husna, juga klasifikasinya dan kemudian hubungannya antara sifat 20 tadi sudah kita selesaikan, dan juga mengakhiri semester ketiga. Insya Allah kita di minggu depan melanjutkan kembali masuk ke semester yang baru, dan insya Allah pembahasan kita terkait dengan syarah Al-Aqidatul Awam insya Allah. Baik, terima kasih juga para jamaah sekalian sudah membersamai kita malam hari ini. Semoga ilmunya bisa kita ambil manfaatnya, menambah wawasan serta amalan kita dan keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup sama-sama dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan infak terbaik Anda untuk Rumah Fikih Indonesia melalui Bank Syariah Indonesia dengan rekening 3353158410 dan juga Bank Muamalah dengan rekening 36006321.
Keduanya merupakan rekening resmi Rumah Fikih Indonesia atas nama Aini Aryani. Atau bisa juga melalui scan barcode berikut, ataupun langsung menuju ke rumahfikih.com/donasi.